Harmoni. Sahabat Harmoni, selamat malam. Saat ini saya sedang menikmati segelas coklat di kedai kopi di daerah Jogja. Saya tidak menikmati kopi, tetapi saya sedang menikmati coklat kali ini. Dan sambil menikmati coklat pada malam hari ini, saya akan men-sharingkan tentang kisah seorang pemuda yang sedang galau berada di pinggir telaga. Lantas, ketika dia sedang galau, semakin berkurang durja, dia ingin mencemplungkan ke telaga tersebut dirinya untuk bunuh diri. Lantas bertepatan dengan saat itu, ada seorang bijak yang kemudian menyelamatkan dia. Lantas bertanya, "Hai pemuda, kenapa kau ingin mencemplungkan dirimu dan ingin mengakhiri hidupmu di telaga ini?" "Biarkan aku saja," sang bijak, "aku ingin mengakhiri hidupku, karena hidupku bermasalah." "Baiklah, kalau demikian, sekarang sebelum kau mengakhiri hidupmu, aku ingin berbincang sebentar padamu." Kemudian sang bijak tersebut meminta sang pemuda untuk mengambil segelas air dalam telaga tersebut dengan mengeluarkan gelas dari kantong yang dia bawa dari tasnya, kemudian mengambil segelas air dan mencemplungkan segenggam garam ke dalam gelas tersebut. Kemudian saat mencemplungkan garam ke gelas tersebut, lalu kemudian diaduk, meminta pemuda tersebut untuk meminumkan. Apa yang terjadi? Saat itu pemuda tersebut meminum segelas air danau dengan segenggam garam yang juga dibawa oleh sang bijak tersebut. Saat diminum, pemuda tersebut langsung memuntahkan air dalam gelas tersebut. Lantas kemudian bilang, sangat pahit sekali wahai sang kakek. Lantas kemudian sang kakek tersebut bilang, "Baiklah, kalau kau merasa sangat pahit, sangat asin sekali, silakan sekarang. Saya juga masih memiliki satu genggam garam." Kemudian dia tuangkan garam tersebut ke dalam telaga, kemudian mengaduk-aduk dengan tangannya. Lantas kemudian kembali meminta sang pemuda tersebut untuk mengambil segelas air dalam telaga tersebut yang telah dia tuangkan segenggam garam ke dalam telaga tersebut. Lalu dia coba, wow, airnya sangat segar sekali. Lantas sang bijak tersebut bilang pada dia, "Saya menuangkan segenggam garam ke dalam segelas air. Rasanya sangat asin sekali. Bahkan kau langsung memuntahkannya. Dan saya menuangkan juga sama segenggam garam ke dalam air dalam telaga. Kemudian kau minumnya dan rasanya tidak asin. Masalah yang kita miliki mungkin sama, tetapi perbedaannya adalah sebesar apa hati kita dan kesabaran kita menampung semua masalah yang ada. Seringkali kita merasa masalah kita lebih berat daripada orang lain, padahal bisa jadi bukan masalahnya yang berat, tetapi kita tidak memiliki hati dan kesabaran yang luas seluas telaga ini. Mungkin karena hatimu masih sebesar gelas, sehingga kau merasa kau adalah yang paling berat masalah di dunia ini. Setiap keledai memang membilang bahwasannya masalahnya terberat. Padahal karena dia tidak tahu dan dia tidak mau menerima segala macam konsekuensi dalam kehidupan, bahwasannya setiap masalah adalah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih dari kemampuan kita. Jadi, bersabarlah, temukan hati seluas telaga, bahkan hati seluas samudra untuk menampung masalah kita, dan hadapilah dengan penuh kesabaran, maka kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan sangat baik. Dan kemudian, sang pemuda tersebut merenungi dengan sangat baik, lalu kemudian mengurungkan niat untuk bunuh diri. Lantas kemudian dia berterima kasih kepada sang bijak tersebut, dan kemudian dia bilang, "Terima kasih, wahai Pak Tua yang bijak, saya tidak jadi mengakhiri hidup saya." Dan saat itu sang bijak kembali pamit dengan anak muda tersebut. "Silakan lanjutkan hidupmu penuh dengan harapan. Saya akan kembali berkelana dengan membawa seonggok garam dalam tas saya untuk bertemu dengan pemuda-pemuda sepertimu. Karena garam adalah masalah, hati kita sebesar apa, itu yang akan menentukan kita sikap terhadap semua masalah yang kita hadapi." Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Sahabat Harmoni, saat ini saya berada masih di kota Palembang dan saya saat ini baru saja menyelesaikan sholat maghrib di Masjid Cheng Ho. Cheng Ho sendiri adalah seorang laksamana dari negeri Tiongkok yang saat itu menyusuri kawasan Asia termasuk Indonesia, yang membawa pesan perdamaian termasuk membuat catatan-catatan atas sejarah perjalanan yang dia pernah tempuh. Jadi ini adalah masjid yang dibuat sebagai salah satu peringatan tentang pernah adanya Laksamana Cheng Ho yang datang menapak tilas di bumi kota Palembang ini. Dan Cheng Ho sendiri berkeliling, salah satunya adalah memiliki misi perdamaian, juga misi perjalanan untuk mencatat setiap apa yang dia temui. Dan menariknya adalah setiap kali dia singgah di setiap negeri, dia Laksamana Cheng Ho selalu menebarkan kebaikan, selalu menebarkan perdamaian, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kebaikan. Untuk itulah setiap yang dia singgahi pasti memiliki sebuah hal yang harus diingat dan dikenang oleh setiap orang yang berada di sekitarnya. Jadi Cheng Ho pergi mengelana, mengarungi samudra, lautan, dan daratan untuk menebarkan pesan kebaikan. Demikian pula sebenarnya kehidupan kita. Mestinya kita juga memiliki misi untuk menebarkan kebaikan, menebarkan persahabatan, menebarkan pesan-pesan perdamaian untuk setiap orang yang kita temui dalam setiap perjalanan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal tersebut? Kita berharap kita sudah melakukannya. Dan untuk mengingatkan kembali, saya akan menyadari sebuah kisah yang pernah saya dapatkan. Ada seorang guru yang saat itu meminta kepada seluruh murid di kelasnya untuk membawa sekantung tomat dari rumahnya untuk dibawa ke kelas. Dan setelah dia bawa ke kelas, akhirnya sang guru memerintahkan seluruh muridnya untuk menuliskan nama teman, rekan, atau orang-orang yang mereka benci atau mereka tidak sukai di secari kertas, yang kemudian kertas tersebut mereka tempelkan di tomat. Tentunya ada yang menuliskan hanya satu teman yang mereka tidak sukai, ada yang menuliskan dua, ada yang menuliskan tiga, bahkan ada satu kantong penuh mereka tuliskan nama orang yang mereka tidak sukai, kemudian mereka tempelkan dengan isolatif dan kertas di tomat tersebut. Dan setelah mereka semua muridnya melakukan tugas tersebut, lalu kemudian sang guru bilang ke muridnya, "Wahai seluruh muridku, kalian semua, Anda semua, teman-teman semua, sudah memiliki tomat yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak teman-teman sukai. Sekarang, tugas kalian semua adalah bawa kantung tomat tersebut di dalam tas kalian dan jangan pernah keluarkan, taruh terus di sana. Dan saya akan meminta kalian semua untuk mengeluarkannya di saat waktu yang nanti saya minta kalian untuk mengeluarkan. Jadi mulai sekarang silahkan masukkan tomat-tomat itu dalam kantung dan masukkan dalam tas kalian." Nah, setelah itu waktu berjalan terus dan semua murid pasti tetap menyimpan tomatnya tersebut di dalam kantong dan dalam tas mereka. Dan setelah 2 minggu, apa yang terjadi? Setelah 2 minggu di pertemuan berikutnya di kelas, akhirnya sang guru meminta muridnya untuk mengeluarkan tomat-tomat tersebut. Dan apa yang terjadi? Tomat tersebut telah menjadi busuk, bau, tidak enak, tidak sedap. Dan semua murid jijik sekali dengan tomat yang sudah membusuk itu. Lantas kemudian sang guru meminta mereka untuk merenungi. Tomat itu adalah kita ibaratkan sebagai teman-teman yang tidak kita sukai. Dan tomat itu ternyata selama ini ada dalam hati kita. Kebencian kita terhadap orang-orang yang selama ini ada dalam hati kita, ternyata juga telah lama kita simpan dalam hati kita. Dan semakin lama kita simpan, akan semakin banyak kebencian tersebut terus meracuni diri kita. Semakin kita simpan dalam hati kita, semakin meracuni dalam diri kita. Dan semakin membuat diri kita tidak sehat secara jiwa, secara pikiran, termasuk secara diri kita, secara fisik. Akhirnya apa? Sang murid tersebut, seluruh dalam kelas tersebut akhirnya merenungi. Baiklah, akhirnya mereka berusaha untuk melepaskan, memaafkan, dan melupakan kebencian dan ketidaksukaan mereka pada orang-orang yang tercantum namanya dalam tomat tersebut. Dengan sebuah pesan bahwasannya, mulai sekarang kami tidak lagi ingin menyimpan kebencian, ketidaksukaan, keburukan dalam hati kami, karena hanya akan meracuni kami. Semakin lama kami simpan, semakin busuk, semakin bau, semakin akan meracuni diri kita semuanya. Semoga sahabat Harmoni juga punya makna yang sama, punya pesan yang banyak, yang sama, dan juga punya misi yang sama untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan persahabatan, untuk menebarkan perdamaian.
tidak menyimpan kebencian, tetapi menebar persahabatan, perdamaian, dan juga kebaikan. Sahabat harmoni, orang yang paling baik adalah yang mereka selalu menebar manfaat untuk sesamanya. Semoga itu adalah kita semua. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, selamat malam. Dan kali ini saya akan beristirahat. Tapi sebelum beristirahat, saya akan terlebih dahulu menyapa sahabat harmoni dan kembali mengingatkan kepada diri saya sendiri pribadi. Karena setiap hari pada dasarnya kita harus saling mengingatkan. Pada dasarnya setiap hari kita harus mengingatkan minimal diri kita sendiri, dan kalau bisa kita mengingatkan orang lain. Dan setiap hari memang seharusnya ada 3 hal yang kita lakukan sebelum kita menutup aktivitas kita setiap harinya. Pertama adalah yang kita harus lakukan adalah kita harus merefleksikan, introspeksi. Kemudian yang kedua adalah kontemplasi. Yang ketiga adalah kita harus membuat proyeksi. Yang pertama adalah kita harus introspeksi dan merefleksi. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Dan keburukan apa yang sudah kita lakukan juga pada hari ini? Untuk sebuah kebaikan tentunya kita tidak mesti harus selalu mengingatnya. Tetapi yang kita harus lakukan pada saat fase kedua, saat kontemplasi, marilah kita mengkontemplasikan. Semoga kebaikan tersebut tetap berada bersemayam dalam diri kita. Dan keburukan tersebut yang sudah kita lakukan sebelumnya melalui refleksi tadi, kita kontemplasikan, semoga itu bisa kita hilangkan. Nah, yang berikutnya adalah, yang fase ketiga adalah kita harus bisa memproyeksikan ke depan. Apa rencana kita untuk bisa mempertahankan kebaikan kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghilangkan semua kejahatan, keburukan, atau sesuatu yang tidak baik yang telah kita lakukan. Semoga itu bisa kita singkirkan yang jelek, dan kita bisa mengabadikan kebaikan kita untuk terus menjadi bagian dari kebiasaan kita. Karena memang kalau tidak dibiasakan, susah bagi kita untuk menjadi konsisten. Padahal kunci segala sesuatu adalah konsistensi, atau orang biasa menyebutnya adalah istiqomah. Dan itu sangat sulit sekali kalau kita tidak biasa lakukan setiap hari secara terulang, secara berulang, dan menjadi sebuah kebiasaan. Ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki anak yang sangat-sangat temperamental, sangat-sangat labil. Setiap kali kejadian kecil sekecil apapun, yang dilakukan adalah melampiaskan amarahnya pada siapapun. Sumpah serapah, caci maki, bahkan tidak jarang terjadi hal fisik, kekasaran yang dilakukan. Sang ayah lantas kemudian mengajak diskusi pada anaknya, bahwasannya yang dilakukan itu tidak baik. Dan cobalah sang ayah memberikan challenge buat dia, tantangan. Dia memberikan sekantung paku dan juga 1 buah palu. Kata ayahnya, kamu kalau sedang marah, kalau sedang ada sesuatu yang tidak baik di hatimu, kamu jangan lampiaskan pada setiap orang. Kamu coba, kalaupun kamu sudah lampiaskan, kamu harus menghitung keburukan kamu yang sudah melakukan pada hari ini. Dan itu ditandai dengan apa? Kau mengambil sebuah paku, lalu paku tersebut kau palu dan kau tancapkan di sebuah pohon. Anak itu setuju dengan usul ayahnya. Kemudian dia melakukan itu. Setiap kali dia marah, setiap kali dia melampiaskan sesuatu yang buruk pada setiap orang atau pada orang lain, kemudian dia menancapkan sebuah paku di sebuah pohon yang sudah ada di depan rumahnya. Dan ternyata 1 hari saja dia sudah menancapkan 35 paku ke sebuah pohon tersebut. Lalu di atas dia, banyak sekali yang sudah aku lakukan pada hari ini. Oke, besok akan aku kurangi. Ternyata besok harinya semakin berkurang. Menjadi 24, menjadi 12, 10, dan selanjutnya akan berkurang. Dan pada hari itu, pada satu titik, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia merasa senang. Hore, aku berhasil. Aku bisa menghasilkan sesuatu yang tidak buruk dari diriku. Ternyata aku bisa menahan diriku. Lantas dia melaporkan pada ayahnya. Ayahku, saya berhasil nih. Oke, kalau kamu sudah berhasil, selamat. Saya senang sekali. Kau adalah anakku yang sangat aku sayangi. Lantas kemudian, sekarang setiap kamu melakukan kebaikan, atau kau bisa menahan amarahmu, cabutlah
paku yang telah kau tancapkan di pohon tersebut. Kita akan lihat seperti apa kau bisa menahan keburukan dan bisa mengabadikan kebaikan kamu. Lantas saat itu dia senang sekali. Setiap hari ternyata banyak paku yang dia cabut dari pohon tersebut. Dan dia berhasil, ternyata ayahku, aku berhasil mencabut semua paku yang ada di pohon ini. Aku telah berhasil menahan diriku dari sebuah keburukan dan aku selalu melakukan kebaikan. Bagus anakku, luar biasa kau, sambil memeluk anak itu tersebut. Lalu dia berkata, mari kita datangi pohon itu. Kita lihat. Kau lihat, kau memang telah berhasil mencabut paku tersebut dari pohon itu. Tapi lihatlah, pohon tersebut telah banyak sisa paku yang kau tancapkan di sana. Apakah kau bisa mengembalikan mulusnya pohon tersebut, bagusnya permukaan dari pohon tersebut? Bisakah kau menghilangkan setiap bekas tancapan dari paku? Anak tersebut menggeleng. Begitu pula kehidupan kita. Kau bisa saja minta maaf pada orang yang pernah kau sakiti. Kau bisa saja meminta maaf atas perbuatan buruk yang kau lakukan. Kau bisa saja membalas kebaikan atas kejahatan yang kau pernah lakukan. Tapi kalau sudah tertancap di hati, bisa saja ada 1-2 bekas yang tetap tertanam di hati orang tersebut. Dan kalaupun itu semakin hari semakin kecil, tapi tetap akan ada bekas di hati mereka. Dan semoga kebaikanmu, semoga pertumbuhan pohon ini lama-kelamaan akan menghapuskan, mengganti kulit tersebut. Tapi berapa lama? Seperti kehidupan kita. Mari kita lakukan kebaikan terus pada setiap orang. Mari kita hindari perkataan buruk pada setiap orang. Mari kita hindari keburukan kita pada setiap orang. Dan kita berjanji pada diri kita untuk tidak mengulangi keburukan, tetapi selalu mengalihkan kebaikan. Setiap kali mengulangi kebaikan, maka saat itu pula kita telah membuat kebiasaan baik pada diri kita. Dan kebiasaan baik yang kita lakukan pada diri kita, pada orang lain, akan kembali semua pada diri kita. Karena sesungguhnya, the more you give, the more you receive. Semakin kita berikan kebaikan buat orang, kebaikan itu pula akan kembali pada kita. Mari, mulai malam ini, setiap kali kita ingin menutup sesuatu, kita menutup dengan refleksi dan juga dengan kontemplasi, serta satu lagi, proyeksi, rencana akan apa yang kita lakukan ke depannya, seperti apa. Kita menutup mata kita beristirahat dengan sebuah kelapangan hati. Dan ketika kita membuka mata kita telah menjadi orang yang baru. Dan memulai hari yang baru esok hari dengan sebuah kebaikan yang kita lakukan secara konsisten. Konsisten untuk tetap konsisten. Dan semoga saat akhir hidup kita nanti, kita akan menutup hidup kita dengan sebuah akhir yang bahagia, akhir yang berujung dengan kebaikan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di sebuah ketinggian, di sebuah biang lala bersama dengan keluarga saya, Salman dan Tresna Ningsih, dan kami sedang menikmati hari liburan kami di Taman Mini, di wisata legenda Taman Mini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan sebuah kisah tentang seorang petani yang ketika dia sedang bertani dan berkebun di sebuah hutan, saat itu dia menemukan seekor burung yang berwarna perak yang sedang terluka di kebun sekitar tempat dia bekerja. Dan saat sedang melihat burung tersebut terluka, saat itu dia tergerak untuk bisa memperbaikinya. Dan saat itu dia coba untuk menyembuhkan sang burung tersebut dan merawat di rumahnya. Dan ketika dia sedang merawat di rumahnya, akhirnya burung tersebut sembuh. Dan selama proses penyembuhan, ternyata petani tersebut sangat terkesima dengan keindahan dari burung perak tersebut. Setiap hari dia menikmati burung perak tersebut. Setiap hari dia sangat senang sekali dengan suara yang merdu, yang sangat merdu dari burung perak tersebut.
Jadi dua hal yang sangat membuat dia bangga telah menyelamatkan burung tersebut adalah suaranya yang sangat merdu, termasuk adalah dengan warna peraknya yang kemilau dan buat dia sangat senang sekali. Dan kemudian tetangganya melihat petani tersebut sangat senang dengan burung tersebut. Lalu dia bilang, burungmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan burung emas yang pernah saya lihat di hutan dekat rumah. Suaranya sangat indah dan warnanya emas, jauh lebih bagus ketimbang burung perak yang kau miliki. Mendengar cerita dari tetangga tersebut, kemudian sang petani tersebut merasa tidak senang dengan burung yang ia miliki saat ini. Dia merasa dia sangat mendambakan burung emas yang selama ini katanya ada di sekitar perkebunan yang dia miliki. Dan akhirnya selama ini yang dia menikmati burung perak tersebut, akhirnya dia tidak lagi menikmati. Karena dalam benaknya adalah saya harus menemukan burung emas yang dijadikan oleh tetangganya tersebut. Dan dia terus memikirkan burung emas tersebut selalu ada di benaknya sehingga dia merasa tidak nyaman dengan burung perak tersebut. Dan akhirnya ketika burung perak tersebut bisa sembuh, dan akhirnya burung perak tersebut dilepaskan. Dengan sama sekali, pergilah kau, aku tetap mendambakan burung emas yang diceritakan ada di sekitar kebunku dan aku akan terus mencarinya. Dan ketika dia melepaskan burung perak tersebut di petang hari di sekitar kebunnya, kemudian ternyata saat itu dia terperangah. Ternyata burung perak yang dia lepaskan saat petang tersebut terkena sinar matahari petang yang berwarna kemasan, dan burung tersebut sangat luar biasa indahnya. Burung emas yang selama diceritakan oleh tetangganya adalah ternyata burung perak yang selama ini ada di sekitaran hidupnya. Dan seperti itu pula hidup kita. Seringkali sesuatu yang berharga di sekitar kita itu tidak terasa berharga karena cerita-cerita angan-angan dalam benak kita tentang sesuatu yang indah. Padahal seringkali rumput tetangga terlihat lebih hijau. Padahal rumput rumah kita bisa jadi lebih indah dan lebih hijau juga di mata tetangga kita. Nikmatilah setiap momen dalam hidup kita. Nikmatilah setiap orang yang ada sekitar kita sebagai sebuah bagian yang orang yang kita sayangi. Sayangilah mereka terus, dan buatlah mereka bangga, buatlah mereka tersenyum setiap hari, buatlah mereka bahagia, karena kebahagiaan adalah ada di sekitar kita. Rasa syukur, kebahagiaan akan membuat kita hidup lebih tenang, hidup lebih indah, dan juga artinya hidup lebih bahagia. Mari nikmati setiap yang kita miliki sekecil apapun, karena itulah yang membuat kita bahagia. Jangan terpuruk pada angan-angan yang bisa jadi tidak akan bisa kita miliki. Selamat bersyukur, selamat berbahagia, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, masih bersama saya menikmati malam di sebuah kedai kopi di Yogyakarta. Saat ini saya ingin men-sharingkan tentang sebuah kisah George Dangis, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Saat itu dia datang telat ke sebuah kelas matematika. Saat dia datang, murid-murid dan profesor yang mengajar saat itu sudah keluar ruangan dan semuanya sudah pulang. Lantas kemudian dia menemukan 2 buah soal di papan tulis yang dia datang telat tersebut. Kemudian dia melihat, ini pasti soal yang tadi kelas kerjakan. Baiklah, saya telat, tapi saya akan kerjakan di rumah dan besok saya akan berikan kepada profesor tersebut. Lantas kemudian dia menulis dengan seksama soal tersebut, membawa pulang dan mengerjakan di rumahnya. Dan saat mengerjakan soal tersebut, dia sangat kesulitan. Wow, betapa sulit sekali, sampai akhirnya dia mencoba berkali-kali sampai akhirnya menjelang pagi dia berhasil menyelesaikan tapi hanya 1 soal. Ya sudah, 2 soal belum bisa saya selesaikan, cukup 1 dulu, saya akan setorkan ke profesor. Besok harinya dia setorkan ke profesor, dan ketika profesor tahu dia menyerahkan soal tersebut, hasil jawaban dari soal tersebut, kemudian sang profesor terperangah dan kaget, memeriksa dengan seksama hasil dari jawaban mahasiswa tersebut, dan lantas dia berteriak, wow, kau luar biasa sekali. Kemudian menceritakan kronologis tentang 2 soal di papan tulis tersebut. Profesor itu bilang, soal yang aku tulis di papan tulis tersebut adalah 2 contoh soal tersulit di dunia, dan sampai saat ini
hanya segelintir orang saja yang bisa mengerjakannya. Dan kau adalah salah seorang yang bisa mengerjakannya. Dan kau bisa mengerjakan satu. Padahal soal tersebut sangat langka dan sangat sulit sekali. Dan ternyata kau luar biasa. Bagaimana kau mengerjakannya? Lantas dia bilang, saya hanya satu dalam pikiran saya. Saya harus mengerjakan karena saya tertinggal dan teman-teman saya kira sudah bisa mengerjakan semua itu. Kemudian sang profesor tersebut bilang, kau adalah seorang murid yang luar biasa. Dan kau pasti akan menjadi orang yang sukses. Dan terbukti, George akhirnya menjadi seorang profesor di Stanford University dan menjadi seorang profesor yang terkemuka. Dan apa yang dilakukan oleh George tersebut ternyata bisa melampaui rekan-rekan yang lain. Ternyata ada dua hal yang menyebabkan George bisa menyelesaikan hal tersebut. Pertama, George menghindari kata tidak mungkin dan kata mustahil. Dua kata itu adalah yang sering kali menghambat kita. Seringkali dua hal tersebut membuat kita berhenti untuk berusaha, padahal belum saatnya kita untuk berhenti. Yang kedua adalah kata-kata saya sudah tahu dan saya tidak perlu belajar lagi. Hal inilah yang membuat orang akhirnya berhenti belajar, berhenti untuk meningkatkan kompetensi dirinya, berhenti untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya. Padahal hidup kita harus selalu belajar, hidup kita harus menciptakan sesuatu yang terus lebih baik dalam diri kita. Dan kata tidak mungkin dan kata mustahil adalah kata yang harus dihindari, dan kata saya sudah tahu, saya tidak perlu belajar lagi, itu pun harus dihindari. Jadi sampai kapanpun silahkan teruslah untuk berusaha, teruslah untuk bisa membuat diri kita semakin tahu dan semakin tahu kembali. Lantas bagaimana kalau sudah memang kita mentok? Satu hal lagi adalah maksimalkan usaha, dan yang kedua adalah maksimalkan doa, minta bantuan pada Yang Maha Kuasa. Maksimalkan usaha, maksimalkan doa. Semoga sahabat Harmoni bisa memupuk diri kita masing-masing untuk selalu berusaha maksimal dan berdoa maksimal, maka kita akan menjemput kesuksesan kita. Demikian, semoga sukses selalu menghampiri kita. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni masih bersama saya keliling kota Serang dengan menggunakan sepeda. Dan kali ini saya akan bercerita tentang seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu yang biasa mengambil kayu di hutan dengan menggunakan kampaknya. Dan pada suatu hari ternyata sang tukang kayu tersebut saat ingin pergi ke hutan untuk menebang kayu, menebang pohon, saat itu dia kehilangan kampaknya. Entah kemana dia mencari-cari sekeliling rumah, dia tidak menemukan kampaknya. Di tempat yang biasa ditaruh pun tidak ada. Lantas kemudian dia mencurigai seorang tetangganya yang juga seorang penebang kayu. Dan saat itu pasti dia orang yang telah mengambil kampaknya dalam hati sang petani tersebut. Dan kemudian dia mencoba mengamati gerak-gerik tetangganya, dan menurutnya setiap gerak-geriknya mencurigakan. Misalnya ketika dia menutupi sebuah benda di sekitar rumahnya, pasti kampaknya ada di situ. Dia pasti menyembunyikan di balik kain yang dia tutupi itu. Kemudian saat tetangganya lewat menyapa dengan ramah, dia bilang, kok sangat berlebihan sekali. Dia seakan-akan menyapaku dengan sangat berlebihan. Pasti dia ingin menutupi bahwasanya dia seorang pencuri. Saat dia ngobrol sore hari, dia bilang obrolannya kok seakan-akan mencurigakan sekali. Pasti dia sedang menutupi sesuatu. Setiap gerak-geriknya, setiap apa yang dilakukan, yang dikatakan, yang dia lihat dari seorang tetangga tersebut, dia selalu mencurigainya. Bahkan akhirnya saat itu hubungannya menjadi tidak lagi mengenakan. Lantas kemudian setelah beberapa hari terjadi, saat istrinya pulang dari luar kota, kemudian sang petani menceritakan kepada istrinya tentang kapaknya yang hilang, dan dia mencurigai tetangganya inilah yang mencuri. Lalu sang istri terperangah. Loh, bukannya kapakmu ada di laci di dapur sana? Aku yang menyimpannya sebelum aku pergi keluar kota. Kagetlah sang petani. Ternyata kapaknya tidak dicuri. Kapaknya hanya disimpan di tempat yang tidak biasanya, dan istrinya lah yang menyimpan. Akhirnya dia melihat tetangganya, dia lihat sapaannya tidak berlebihan. Sapaannya biasa saja. Kain yang dia tutupi yang sekitar benda di sekitar rumahnya ternyata bukan kapak. Ternyata hasil dari mengasah hasil dari kayu yang diambil di hutan.
Tidak ada yang salah di tetangganya. Gerak-geriknya selama ini normal. Ternyata yang tidak normal adalah dirinya sendiri. Demikian pula hidup kita. Seringkali kita dipenuhi oleh pikiran buruk, oleh sesuatu prasangka, oleh sesuatu yang menurut kita tidak layak untuk kita simpan dalam diri kita terlalu lama. Karena semakin kita simpan terlalu lama pikiran buruk terhadap seseorang, terhadap sesuatu, maka akan hanya menyakiti diri kita sendiri. Bagi kita harus selalu berpikir positif, harus selalu berpandangan positif, harus selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Seringkali memang hal negatif terjadi pada kita, tetapi di balik setiap hal yang negatif pasti ada sesuatu yang positif yang kita bisa ambil. Don't you think what you are what you think. Jangan kau berpikir siapa dirimu, tetapi kamu adalah apa yang kau pikirkan. Bahkan dikatakan, Ana inda zoni abdi bi. Kata Tuhan, aku adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau kau bersangka aku adalah seorang Tuhan yang kejam, maka dalam pikiranmu akan terwujud aku adalah yang sangat kejam. Kalau aku adalah maha penyayang di dalam pikiran dan hatimu, maka aku akan merasa sangat penyayang dalam hatimu. Lagi-lagi, don't you think what you are what you think. Jangan berpikir siapa dirimu, kamu adalah apa yang kau pikirkan. Kalau kau merasa dirimu hebat, kau adalah akan menjadi seorang yang hebat. Kau akan selalu berusaha mewujudkan apa yang kau inginkan. Don't you think what you are what you think. Berpikirlah, kita adalah orang baik, berbuatlah yang baik. Orang sekitar kita akan menyupport kita. Setiap segala sesuatu harus menjadi hal yang positif. Jadilah seperti lebah. Lebah, apapun yang masuk dalam dirinya, mau bunga apapun yang dia hisap akan menjadi madu yang rasanya sangat manis dan bermanfaat. Jadilah seperti lebah, mengubah segala apa yang dia hisap menjadi madu yang bermanfaat, manis, dan berguna buat orang lain. Semoga sahabat harmoni dapat mengambil hikmah dari perjalanan ini. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Salam harmoni. Sahabat harmoni, saat ini saya berada di sebuah kedai kopi di daerah Yogyakarta. Dan sambil menikmati suasana malam di kedai kopi ini, saya akan men-sharingkan tentang salah satu filosofi kopi. Ada seorang bijak yang sedang menikmati sore hari di rumah seorang bijak tersebut bersama seorang muridnya. Lalu sang bijak tersebut meminta muridnya untuk membuatkan 2 cangkir kopi, tetapi gulanya tidak dicampur. Lalu setelah anak muridnya datang membawa 2 buah kopi, saat itu kemudian guru meminta, silahkan anakku untuk menuangkan 1 sendok gula ke dalam kopi tersebut. Kemudian dituangkanlah 1 sendok gula tersebut, lalu kemudian silahkan dicoba. Setelah dicoba, oh pahit sekali. Silahkan tambahkan kembali 1 sendok kembali gula ke dalam kopi tersebut. Lalu sang murid menambahkan kembali. Setelah itu, iya guru, ternyata sudah cukup manis. Kata guru tersebut, tuangkan lagi 1 sendok lagi gula ke dalam kopi tersebut. Kemudian dituangkan lagi gula ke dalam kopi tersebut. Guru, rasanya agak kemanisan. Tidak apa-apa, coba sekarang tuangkan lagi 1 lagi sendok teh gula ke dalam kopi tersebut. Lalu kemudian sang murid menuangkan kembali 1 sendok gula ke dalam kopi tersebut. Lalu kemudian anak tersebut mencoba, wow terlalu manis guru. Dan dia bilang, begitulah kehidupan kita juga. Kalau diibaratkan kopi yang pahit adalah sebagai sebuah kemiskinan, lalu gula yang manis adalah sebuah kekayaan, maka harus pas antara kekayaan dengan kemiskinan, rasa syukur dan menikmatinya. Sehingga kalau kita ingin kita bisa menikmati kehidupan yang balance, maka saat itu bagikanlah kekayaan tersebut menjadi balance kepada mereka yang miskin. Kalau kita kelebihan dan kita tidak mensyukuri dengan men-share pada orang lain, maka saat itu kekayaan kita tidak lagi nikmat, malah terlalu manis dan akan membahayakan diri kita sendiri. Kemudian sang guru meminta anak muridnya untuk membagi kopi yang terlalu manis tersebut
dengan kopi sang murid sang guru yang belum dicampur sama sekali dengan gula. Setelah dicampur dan diracik, akhirnya manisnya pas. Dan seperti itu kehidupan. Kita memiliki harta, maka saat itu silahkan kita bagikan kepada orang lain agar kekayaan kita, harta yang kita kumpulkan, sesuatu yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bisa di-sharingkan pada orang lain dan bisa bermanfaat. Tidak hanya milik kita. Balance, keseimbangan. Apa yang kita miliki, sebagian milik orang lain. Apa yang kita punya juga harus di-share pada orang lain agar lebih bermakna. Jangan hanya untuk diri kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain dan menebarkan manfaat untuk sesamanya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Bandara Ahmad Yani Semarang dan ini adalah bandara yang terbaru. Sebelumnya Ahmad Yani Semarang berada di sebelah dari bandara ini. Dan transformasi bandara ini sungguh luar biasa, berbeda dari bandara yang sebelumnya. Dan ini adalah salah satu bandara internasional yang menjadi kebanggaan Indonesia tentunya. Dan semoga bandara ini tetap menjadi bandara kebanggaannya Indonesia karena menjadi salah satu muka dari Indonesia untuk berhadapan dengan dunia internasional dan juga dunia seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Dan terkait dengan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama, mestinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berguna harus ditinggalkan, dan sesuatu yang baik mesti dirawat dan mesti dilestarikan. Dan ada sebuah cerita menarik tentang seekor keledai yang menjadi kesayangan dari seseorang. Dan ternyata keledai kesayangan dari seorang pria ini tiba-tiba terjumus dalam sebuah lubang yang dalam. Dan sang pemuda yang coba menyelamatkan keledai tersebut ternyata tidak berhasil. Dengan berbagai cara akhirnya dia harus merelakan keledainya. Dan agar penderitaan dari keledai tersebut tidak terlalu dalam dan tidak terlalu menyakitkan, akhirnya sang pemuda tersebut berusaha untuk mengakhiri hidup sang keledai tersebut dengan menimbun hidup-hidup keledai tersebut. Dan kemudian dia mengambil cangkul, mengambil benda-benda untuk bisa menggali tanah dan untuk bisa menimbun keledai tersebut. Dan akhirnya sang keledai tersebut ditimbun sedikit demi sedikit oleh sang pemuda. Kemudian pemuda itu mengeruk tanah, kemudian melemparkan ke dalam lubang keledai tersebut, dan keledai tersebut melihat pemuda tersebut sangat ingin menyelamatkannya. Maka sang keledai ternyata berpikir sesuatu yang berbeda. Dia tidak berpikir pemuda itu ingin membunuhnya, tetapi pemuda itu ingin menyelamatkannya. Maka setiap kali tanah itu sampai di pundak atau sampai di punggungnya keledai, dia mengibas-ibaskan punggungnya, dan kemudian tanah yang untuk menimbun dirinya tersebut jatuh ke bawah. Dan terus seperti itu. Lama-kelamaan setiap kali tanah masuk ke dalam punggungnya, dia dibaskan, kemudian terus bahkan akhirnya tanah yang awal ingin menimbunnya malah menjadi tanah pijakan sang keledai tersebut untuk bisa naik ke atas. Dan apa yang terjadi? Ternyata sedikit demi sedikit sang keledai tersebut memijak tanah yang dia kibaskan, yang mestinya menguburnya. Jadi akhirnya sang keledai tersebut selamat. Kenapa? Karena dia mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Dia tidak menyerah atas segala tantangan yang ada dalam dirinya. Kalau saja dia menganggap tanah yang menimpa punggungnya adalah tanah yang akan menguburnya, maka habislah nyawa sang keledai. Tetapi dia berpikir berbeda. Tanah tersebut bukannya menjadi sesuatu yang membunuhnya, malah menjadi sesuatu yang menyelamatkannya. Dan semoga kita pun demikian. Segala sesuatu yang sampai pada diri kita bukan sebuah ancaman, tetapi menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa selesaikan. Semakin baik kita menyelesaikan segala sesuatu dengan mindset yang baik, akan bisa membawa kita pada perilaku yang baik, hasilnya pun akan baik.
Bermula dari mindset yang baik, akan membentuk perilaku yang baik, dan akan mencapai hasil yang terbaik. Semoga itu pun yang terjadi pada diri kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Demikian sahabat harmoni, selamat beraktivitas. Semoga setiap aktivitas Anda menjadi positif. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Kota Serang dan saya berada di Museum Kota Banten, Museum Nasional. Dan dulu ini adalah kantor Gubernur Banten. Sekarang kantor Gubernur Banten pindah ke daerah Palima di pusat pemerintahan Provinsi Banten. Dan saat ini sangat menyenangkan sekali. Sudah lama tidak bersepeda dan akhirnya bisa bersepeda juga, berkeliling kota untuk cari keringat dan untuk mencari kesehatan. Dan di tengah-tengah kunjungan ke museum ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah seekor tikus. Saya tidak akan bicara tentang tikus yang biasa diidentikan atau dianalogikan dengan para koruptor. Itu biarlah urusan KPK atau biarlah itu urusan para politisi. Yang akan saya ceritakan adalah kisah tentang seekor tikus yang saat itu merasa sangat kaget sekali dengan apa yang terjadi di lingkungan tempat dia tinggal. Saat itu dia tinggal di sebuah perkebunan yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Saat ini sepasang suami istri tersebut merasa ada gangguan dari tikus yang ada di sekitar rumah mereka. Dan akhirnya mereka berencana untuk memasang sebuah perangkap tikus. Dan mendengar rencana sang petani dan bersama istrinya tersebut, akhirnya sang tikus tersebut sangat kaget dan sangat cemas. Wow, saya sangat terancam hidup saya. Dan saya akan juga kabarkan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di rumah ini, yang ada di peternakan di rumah ini. Saya akan ceritakan pada mereka bahwasannya kita akan terancam dengan ada perangkap ini. Kemudian dia bercerita kepada rekannya. Yang pertama dia ceritakan adalah kepada ayam. Saat itu dia bercerita, wahai ayam, sang petani memasang perangkap tikus, sangat berbahaya buat kehidupan kita. Lalu sang ayam itu bilang, perangkap tikus apa hubungannya denganku? Tidak ngaruh denganku. Silakan sana pergi, jangan ganggu kehidupan dan ketenanganku. Perangkap tikus hanya berguna, hanya bahaya untuk dirimu. Buat apa dengan diriku? Kemudian merasa dihiraukan oleh sang ayam tersebut. Kemudian sang tikus berpindah ke seekor kambing. Dia menceritakan bahwasanya petani akan masang perangkap tikus dan ini akan berbahaya buat semua. Lalu dia bilang, takut? Buat apa takut? Perangkap tikus yang akan berbahaya buatku. Sana pergi. Jangan kau usik ketenangan kami. Kami sedang menikmati ketenangan di sini. Kemudian dia datang lagi ke seekor sapi terlebih-lebih. Perangkap tikus tidak akan berbahaya buatku. Badan sebesarku dengan sekecil perangkap tikus buat apa? Lalu kemudian merasa dihiraukan oleh semuanya, sang tikus bersedih dan kemudian mendekam di tempat kediamannya. Lalu kemudian ternyata saat malam harinya terdengar sebuah teriakan dari sang istri petani tersebut, karena ternyata perangkap tikus tersebut menangkap seekor ular. Dan karena kecerobohan sang istri petani tersebut, akhirnya sang istri terpatuk ular-ular yang berbisa. Dan karena ular tersebut berbisa, akhirnya bagaimana menyembuhkan sang istri tersebut biasanya adalah ketika terkena ular berbisa, bisanya coba untuk dihisap, kemudian setelah itu badan demam, dan biasanya mereka memasak sup ayam untuk menghangatkan badan. Lalu kemudian sang petani memotong seekor ayam yang ada di peternakannya. Ayam yang dimintai perbantuan oleh sang tikus, yang diingatkan oleh sang tikus, ternyata akhirnya dipotong juga. Kemudian ternyata saat itu terdengarlah berita tentang istri sang petani yang sangat baik, yang sangat dermawan di sekitarnya sedang sakit. Penduduk datang, berdatangan untuk menjenguk.
Dan dikarenakan banyaknya penduduk yang datang menjenguk, kemudian dia membutuhkan banyak makanan, akhirnya dia memutuskan untuk menyembelih seekor kambing. Kambing juga yang diinformasikan oleh sang tikus tentang perangkap tikus yang akan berbahaya buat dirinya. Sembelihlah kambing. Dan ternyata karena bisanya sudah meresap ke dalam tubuh, dan akhirnya tubuh sang istri petani tidak lagi dapat menampung atau menahan dari derasnya bisa yang ada di dalam tubuh dari ular tersebut. Kemudian sang istri akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, datang lagi banyak sanak saudara dari berbagai macam penjuru untuk datang menjenguk sanak saudaranya yang meninggal di dunia tersebut. Akhirnya si petani menyembelih seekor sapi yang juga pernah dikabarkan tentang dua perangkap oleh seekor tikus tersebut. Sahabat Harmoni, begitulah kehidupan kita juga. Seringkali kita mendengar ada sebuah kesusahan dari rekan kita, dari saudara kita, atau dari orang yang lain yang berada di tempat daerah yang berbeda dengan kita. Tapi seringkali kita abai, seringkali kita acuh, seringkali kita tidak berbuat apa-apa. Padahal, sebagai sesama manusia, kita punya kewajiban. Minimal, kalau melihat sesuatu yang bisa kita bantu, kita bisa membantu dengan tangan kita. Dengan material, dengan tenaga, dengan apapun yang bisa kita bantu, membantu dengan tangan. Atau kalau kita tidak mampu membantu dengan tangan, kita minimal membantu dengan lisan kita. Kita mencoba menenangkan, kita mencoba untuk berbela sungkawa, kita berusaha untuk mengatakan orang lain, mengajak orang lain untuk bisa berbela sungkawa. Tetapi, kalaupun kita tidak bisa membantu dengan tangan kita, tidak bisa membantu dengan lisan kita, minimal kita membantu dengan hati kita. Kita mendoakan. Sebuah rasa empati dengan mendoakan orang lain, semoga kesusahan orang tersebut bisa terbantu. Jadi, kita bantu dengan tangan kita. Kalau tidak bisa bantu dengan tangan kita bantu dengan lisan kita doakan, atau membantu dengan hati kita. Demikian juga banyak sekali kesusahan berada di tempat lain. Misalnya gempa di Lombok, atau yang baru-baru ini ada gempa di daerah Sulawesi. Kalau kita tidak bisa bantu dengan tangan kita, bantu dengan lisan kita, atau bantu dengan hati kita mendoakan. Semoga kita bisa selalu mendapatkan hikmah dari setiap apa yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, atau pada orang yang ada di tempat lain. Semoga sahabat Harmoni selalu bisa menebar manfaat buat orang lain. Paling baik dari setiap manusia adalah mereka yang paling bermanfaat buat orang lain. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni. Saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menunggu perjalanan menuju Yogyakarta. Dan sebelum dipanggil naik pesawat, saya akan sharingkan sebuah penelitian dari Malcolm Gladwell dalam bukunya The Outliers. Malcolm Gladwell menyampaikan untuk menjadi seorang yang sukses, maka kita harus mendedikasikan waktu minimal 10.000 jam waktu kita dalam hidup untuk meniti kesuksesan kita, untuk berlatih, dan untuk mendedikasikan waktu menuju jalur yang kita inginkan. Kalau saja satu hari kita investasikan waktu 3 jam, maka kita butuh waktu 10 tahun untuk menjadi seorang yang sukses buat hari kita. Atau kalau kita investasikan waktu selama 1 jam saja satu hari, maka kita akan semakin lama, kita akan butuhkan waktu 30 tahun untuk menjadi seorang yang sukses. Sehingga tidak banyak orang yang expert, tidak banyak orang yang ahli, tidak banyak orang yang sukses, karena banyak orang yang tidak konsisten. Konsisten untuk tetap konsisten, kata Jack Welch. Konsisten menginvestasikan waktu kita. Kalau Anda menjadi seorang penulis, konsisten 10.000 jam untuk mendedikasikan waktu berlatih, menulis, dan menulis. Kalau kita yang menjadi seorang atlet, maka berlatih, menjadi seorang atlet tidak juga bisa menjadi seorang yang sukses kalau mereka tidak berlatih dengan kuat, mendedikasikan minimal 10.000 jam. Dan syukurnya adalah banyak orang yang bahkan melebihi 10.000 jam itu, dan akhirnya mereka adalah yang menjemput kesuksesan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, sejauh mana kita mendedikasikan waktu kita untuk sukses, sejauh itu pula kita akan menjadi seorang yang sukses dan menjemput kesuksesan kita. Semoga sahabat Harmoni bisa mendedikasikan waktu untuk tetap konsisten menjadi seorang yang konsisten, atau istilah lainnya adalah istiqomah. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Lawang Sewu, di sebuah ikon dari kota Semarang, dan ini adalah ikon yang sangat terkenal sekali secara Nusantara maupun bahkan dunia. Dan Lawang Sewu ini adalah awalnya sebuah stasiun kereta api, dan konon inilah stasiun kereta api yang pertama di Indonesia, dan ini menjadi tonggak awal transportasi secara nasional. Dan Lawang Sewu ini adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah, walaupun banyak sekali mitos-mitos dan juga banyak sekali cerita-cerita yang mengikuti sekitar perkembangan dari Lawang Sewu ini. Termasuk Lawang Sewu ini pernah dijadikan sebagai tempat penjara. Kalau masuk ke dalamnya ada sebuah penjara, tempat dulu digunakan oleh para kaum penjajah untuk memenjarakan orang-orang Indonesia. Tentunya hal tersebut adalah bagian dari perjalanan sejarah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita terkait dengan sebuah waktu yang terus berjalan, biasanya akan menyisakan sebuah perbedaan sejarah, perbedaan generasi. Dan perbedaan generasi ini seringkali menjadi sebuah masalah. Padahal perbedaan generasi tidaklah menjadi masalah. Misalnya, kalau dulu ada baby boomers kemudian berganti kepada generasi X. Saat generasi X muncul, bagi baby boomers generasi X adalah bermasalah. Termasuk begitu pergantian dari Gen X dan ke Gen Y atau disebut dengan kaum millennials atau Gen Y ini seringkali malah menjadi masalah bagi Gen X atau baby boomers karena adanya perbedaan perilaku, perbedaan bersikap, dan juga perbedaan pola pikir. Pada dasarnya akan terus seperti itu. Perbedaan generasi akan membawa pada perbedaan perilaku, pola pikir, termasuk perbedaan dari sisi kehidupannya. Tetapi, apakah itu jadi masalah? Belum tentu. Kalau kita menyikapinya bahwa setiap perbedaan adalah sebuah keharusan. Dan keharusan itu tidak mesti muncul sebuah masalah. Tetapi adalah sebuah tantangan untuk kita bisa bersinergi menjadikan yang lebih baik. Ada sebuah kisah menarik terkait dengan perbedaan generasi. Salah satunya adalah cerita tentang seorang ayah yang mengajak anaknya untuk mengantar dia ke bank. Untuk apa? Yaitu untuk mengambil uang di teller. Kemudian anaknya dengan tersungut-sungut akhirnya dia mengantar ayah. Padahal dalam pola pikir anaknya, untuk apa harus datang ke kasir, ke sebuah bank, harus mengantri, harus perjalanan sekian lama, kemudian harus bersusah payah, dan itu sangat menghabiskan waktu bagi dia. Untuk apa? Sedangkan zaman sekarang ada internet banking, ada juga ATM yang bisa ditemui di mana saja, dan baginya ayahnya adalah seorang yang sangat kuno. Anaknya sudah menjelaskan itu pada ayah, tapi tetap ayahnya memaksa dia dengan satu alasan, saya harus diantar oleh kamu untuk pergi ke bank. Akhirnya perjalanan dia lalui dengan bermacet ria. Sampai di bank dia harus ambil nomor antrian, termasuk dia harus mengantri, termasuk dia harus berbicara dengan teller yang ada di bank tersebut. Setelah itu selesailah. Kira-kira butuh waktu 1 jam untuk perjalanan dia bolak-balik ke bank, termasuk pengurus-urusannya. 1 jam, anaknya terus kemudian mengeluh kepada ayah. 1 jam adalah waktu yang sangat disia-siakan oleh kita di perjalanan ke bank. Buat apa ayah? Sini, aku akan ajarkan engkau hanya waktu setengah jam. Engkau akan bisa, bahkan nggak sampai setengah jam, hanya 10 menit atau 5 menit saya akan ajarkan bagaimana pakai internet banking atau datang ke ATM. Kau bisa mengambil uang dengan sangat mudah. Tidak perlu lagi kau pergi ke bank, wahai ayah. Kemudian dengan tersenyum ayahnya hanya berkata sederhana, anak, pada dasarnya aku juga bisa menggunakan ATM. Atau aku juga bisa menggunakan internet banking. Itu tidaklah susah bagiku. Yang hanya aku inginkan padamu adalah hari ini. Aku hanya inginkan 1 jam waktumu untuk bisa berbincang bersama aku. Dan selama 1 jam perjalanan kita bolak-balik bank, termasuk kita mengantri, aku sangat senang sekali karena bisa berkomunikasi denganmu dengan penuh kesenangan. Aku seringkali merasa kita butuh waktu untuk selalu bersama. Dan itulah yang juga seringkali dilupakan oleh setiap orang. Bahwasannya pertumbuhan teknologi, perkembangan teknologi telah menjauhkan kita. Saat makan, kita seringkali bukannya makan, kita biasa berkomunikasi, bercanda gurau di meja makan, malah setiap orang akhirnya menikmati handphonenya masing-masing.
Padahal kita berada dalam satu tempat. Aku hanya ingin mengajarkan padamu, masih ada nilai manusiawi ketika kita datang ke sebuah bank. Kita berkomunikasi, tersenyum pada setiap orang yang kita temui di jalan, tersenyum pada setiap orang yang kita temui di bank, termasuk kita beramah tamah dengan teller. Itu bagian yang munculkan rasa humanis dalam diri kita. Aku hanya ingin pada hari ini kita menikmati itu, hanya itu. Dan semoga engkau pun sama. Dengan adanya teknologi kita menikmati tetap kemanusiaan kita, tetap kebersamaan kita, dan tetap kita tidak kehilangan satu hal, kebersamaan, komunikasi antar kita, dan juga ada komunikasi tatap muka yang penuh dengan kualitas. Aku hanya akan ini. Dan kalau saja kita bisa meluangkan waktu itu dengan mengesampingkan teknologi sekitar kita sementara, maka itu akan lebih nikmat. Aku tidak akan meminta kau mengantarkan aku ke bank lagi, karena aku sebenarnya sudah bisa menggunakan ATM. Tetapi mulai saat ini, aku hanya ingin mengajakmu, kalau kita bersama di rumah ini, mari kita sama-sama menikmati kebersamaan kita tanpa teknologi sekitar kita, tetapi kita saling bertatap muka, saling memadukan hati kita untuk bersama memadukan satu emosional kita sebagai manusia agar kebersamaan kita menjadi permanen. Sahabat Harmoni, semoga cerita ini juga menginspirasi kita. Semoga cerita sederhana ini juga menjadi bagian dari hal yang harus kita aware terhadap perkembangan teknologi. Jangan sampai teknologi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jangan sampai teknologi menghilangkan sisi manusiawi dari kehidupan kita. Teknologi adalah mempermudah kita, tetapi bukan menghilangkan sisi manusiawi yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Selamat beraktivitas, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu penerbangan keluar kota, dan ini adalah flight pertama dan sangat pagi sekali. Tapi di sebuah bandara seperti biasanya selalu penuh dengan aktivitas, dan seperti hari ini aktivitas juga banyak sekali walaupun masih sangat subuh. Dan memang setiap hari kita harus punya waktu untuk selalu bergerak. Kita harus selalu bergerak, kita harus selalu beraktivitas. Karena aktivitas itulah yang dapat menghantarkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan kehidupan kita, mungkin aktivitasnya bisa sama, tetapi bisa jadi pemanaan atas aktivitas yang kita lakukan akan berbeda setiap orangnya. Dan pemanaan yang dalam, niat yang dilakukan oleh seseorang akan menentukan seperti apa hasil yang akan dia dapatkan. Paling tidak, setiap niat yang dilakukan, setiap makna yang dia dapatkan dari pekerjaan atau aktivitasnya akan memberikan nilai yang berbeda dari setiap orang yang menjalaninya. Sebagaimana kisah tentang 3 orang petani yang ditanya, apa yang sedang dia lakukan? Seorang petani dengan bersungut-sungut menjawab, aku menjalani apa yang wajib aku lakukan. Karena kalau aku tidak melakukan ini, kalau aku tidak bertani, maka aku tidak bisa hidup. Bagaimana keluargaku bisa hidup? Jawaban dengan sungut-sungut bahwasannya yang dilakukan adalah hanya untuk bertahan hidup, hanya kewajiban menjalankan apa yang dilakukan. Kemudian petani yang kedua ditanya apa yang dilakukan, dia menjawab, aku melakukan ini adalah untuk bisa menyambung hidupku, menyambung hidup keluargaku, dan kalau aku bisa bertahan hidup adalah sebuah hal yang sangat baik buatku. Kemudian kalau hasil taniku bisa lebih, maka aku bisa menabung untuk memberi sesuatu yang lebih banyak buatku, buat keluargaku, sehingga mereka bisa menikmati kenyamanan dari hidup yang lebih baik dari sekedar hanya menikmati nasi, menikmati bahan pokok, menikmati hidup dari apa yang aku hasilkan. Semoga aku bisa bertahan hidup. Lantas petani ketiga menjawab hal yang berbeda. Dengan penuh semangat, petani tersebut lalu bilang, aku dengan cangkul dan segala alat taniku, yang penuh semangat dia jelaskan, adalah memberikan makna, memberikan manfaat buat orang banyak. Tidak hanya buatku. Setiap bulir padi
yang aku hasilkan dari setiap tetes keringat yang aku keluarkan akan memberikan kehidupan buat orang yang menikmatinya. Bayangkan, kalau nasi ini dinikmati oleh seorang guru, guru tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengajar, dapat memberikan kehidupan, dapat mendapatkan kehidupan dan dapat mengajar, maka berapa banyak murid yang bisa menghasilkan manfaat dari padi, dari bulir padi, dari beras, dari nasi yang aku hasilkan. Kalau saja bulir nasiku dimakan oleh dokter dan dokter itu menikmati nasi yang aku dapatkan sehingga dia bisa mengobati orang banyak, maka berapa banyak orang telah selamatkan dari nasi yang aku hasilkan dari bulir padi dari hasil sawahku. Kalau saja nasiku dinikmati oleh para pembangun gedung, oleh para supir, oleh semua orang yang beraktivitas, maka aktivitas mereka tidak hanya menghidupi dirinya, tidak hanya menghidupi diriku, tetapi juga menghidupi orang banyak yang mendapatkan manfaat dari setiap bulir beras, dari setiap nasi yang mereka nikmati, dari sawah dan tetes keringat yang dihasilkan. Sahabat harmoni termasuk pada jenis petani yang mana? Atau jenis pemanaan seperti apa yang sahabat harmoni miliki dari aktivitas yang sahabat harmoni jalani? Semoga kedalaman sahabat harmoni, kedalaman kita semua dalam memaknai setiap aktivitas yang kita jalankan dapat berbeda, dapat lebih dalam, dapat memberikan manfaat yang berbeda, dapat memberikan hasil pemanaan yang berbeda dari orang lain. Paling tidak, pemanaan yang penuh dengan semangat, penuh dengan manfaat akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena setiap orang memang harus memiliki makna dalam setiap aktivitasnya agar semangat tersebut masuk dalam sanubari kita, agar semangat tersebut memberikan kita hasil yang tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberikan manfaat buat orang banyak. Dan manusia yang paling bahagia adalah mereka yang dapat bersyukur atas setiap aktivitas yang mereka lakukan. Setiap tetes keringat akan bermanfaat buat dunianya, juga kelak akan bermanfaat ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga kita dapat memaknai kehidupan kita, setiap aktivitas yang kita jalani, dan setiap hentakan napas yang kita dapatkan bermakna buat diri kita, buat orang banyak, dan juga dicatat sebagai amal ibadah oleh Yang Maha Kuasa. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, apa kabar hari ini? Semoga hari yang kita jalani pada hari ini menjadi hari yang luar biasa dan akan selalu seperti itu. Karena setiap hari pasti akan menghadirkan sebuah tantangan tersendiri untuk kita hadapi, dan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Kalau kita menghadapi hari dengan sebuah semangat, kalau kita menjalani hari dengan sebuah rasa syukur, dan kalau kita menjalani hari dengan sebuah kegembiraan, maka sepanjang hari kita akan merasakan betapa nikmatnya hari yang kita jalani. Dan seperti yang kita alami pada hari-hari sebelumnya, bahwasannya setiap yang kita alami adalah hasil dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita, apa yang kita pikirkan terhadap segala situasi, termasuk apa yang kita lakukan juga berdasarkan apa yang berada dalam kepala kita, dalam mindset kita. Terkait dengan bagaimana melihat segala sesuatu yang dihadapi oleh setiap orang, ada sebuah cerita menarik tentang sebuah keluarga yang cukup bahagia, cukup tenang hidup di sebuah kompleks perumahan. Lantas kemudian
pada suatu hari pindahlah seorang tetangga baru yang berada di depan seberang rumahnya. Saat itu keluarga baru tersebut pindah dan menjadi tetangga baru bagi keluarga tersebut. Lantas kemudian sang istri dari keluarga tersebut melihat tetangga barunya itu, mereka berkemas-kemas, mereka kemudian menjadi tetangga barunya dan mereka hidup bersamanya. Tapi ada yang janggal menurut istri dari keluarga tersebut. Setiap hari istri keluarga tersebut memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan satu hal yang mengganjal di hati istri tersebut adalah bagaimana kok tetangga barunya itu setiap kali dia mencuci pakaian yang dia cuci kok selalu kotor. Kemudian dia bilang pada suaminya, lihat tetangga baru kita, pakaian yang mereka cuci kok sangat kotor sekali. Bisa-bisanya ya mereka mencuci pakaian tapi kok tetap kotor. Kemudian setiap hari begitu terus terulang. Istri mengeluhkan, kok mereka sabar ya? Bisa-bisanya sang suami melihat istrinya mencuci pakaian kotor kok dibiarkan. Mereka kok tidak malu ya pakai pakaian kotor yang bahwasannya mereka sudah cuci tetap kotor. Terus seperti itu setiap hari dia perhatikan gerak-gerik tetangganya, dan satu hal yang mengganjal adalah tentang pakaian kotor yang dicuci oleh tetangga barunya itu. Tentu sebuah hal yang aneh, mencuci pakaian kok kotor, dan itu terus diutarakan oleh sang istri dari keluarga tersebut. Dan suami setiap kali istri yang mengeluh dia hanya tertawa, dia hanya kemudian tersenyum. Lantas pada suatu pagi kemudian dia melihat tetangga barunya mencuci pakaian dan menjemur pakaian di depan rumahnya seperti biasa. Dan kemudian dia lihat, kok aneh ya, tetangga kita setelah sekian lama dia baru sadar bahwasanya pakaiannya kotor. Dan lihatlah, pada hari ini mereka akhirnya berhasil mencuci pakaian dengan bersih. Kemudian sang suami kembali tersenyum. Lalu dia bilang kepada istrinya, wahai istriku tersayang, memang mereka selama ini mencuci pakaian, dan pada dasarnya pakaian yang mereka cuci tidaklah berbeda dengan pakaian yang mereka cuci pada hari ini. Pakaian yang mereka cuci pada hari ini juga sama seperti pakaian yang mereka cuci sebelum-sebelumnya, tetap dalam kondisi bersih. Hanya saja bedanya adalah tadi subuh setelah sholat subuh saya keluar dari jendela, kemudian mengelap jendela yang ada di rumah kita. Dan saat itu saya membersihkan semua jendela supaya kembali bersih dari luar. Kemudian supaya kau ketika memandang tetangga kita, kau memandang dari jendela yang bersih. Sehingga yang kotor adalah bukan pakaian yang mereka cuci, tetapi adalah jendela yang kita miliki. Karena kau melihat dari jendela kotor punya kita, maka pakaian yang ada di tetangga kita terlihat kotor. Padahal yang kotor adalah jendela kita. Kehidupan kita pun demikian. Seringkali kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang buruk dari diri kita. Sehingga kalau kita sudah men-set sesuatu itu buruk, yang terjadi segala jenis pandangan, segala jenis yang kita lihat menjadi buruk. Itulah yang kita sebut dengan semut di seberang lautan terlihat jelas, gajah di peluk mata tidak terlihatan. Apa yang ada di sekitar kita bisa jadi kita tidak menyadarinya. Padahal kalau kita ubah segala sudut pandang kita menjadi hal positif, kita akan mendapatkan segala yang ada di sekitar kita menjadi positif. Segala sesuatu yang ada di kita, pilihan ada pada diri kita. Mau melihat itu sebagai jalur keburukan atau mau melihat sebagai sesuatu yang baik, pilihannya ada pada kita. Bagaimana kita melihat menentukan bagaimana kita berbuat dan akan menentukan seperti apa hasil yang kita dapatkan. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pertemanan, dalam kehidupan bertetangga, dalam bersosialisasi, bahkan termasuk dalam kita beribadah, adalah bagaimana sudut pandang kita juga terhadap Tuhan, menentukan seperti apa ketaatan kita terhadapnya. Semoga sahabat Harmoni punya mindset yang benar terkait dengan segala sesuatu. Sebelum kita menilai dan mengutarakan apa yang kita lihat, kita berkaca dulu pada diri kita. Sudahkah kita membersihkan semua permukaan kaca dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga yang keluar dari ucapan kita, yang keluar dari perbuatan kita adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Semoga kita seperti lebah. Apa yang keluar dari kita adalah sesuatu yang manis dan berguna, sesuatu
yang murni dan dapat memberikan manfaat, bukan hanya sekedar keluar dari diri kita untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam diri kita. Selamat mencoba, selamat berusaha, dan setiap hari adalah usaha kita untuk selalu berbuat kebaikan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.